3, 2, 1. Episode 2 take 1 action. Halo Lur, selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sedikit berbeda dari yang kemarin. Nah, kemarin kan kita sudah bahas berantas, sekarang kita akan membahas sebuah tema yang sedikit kontroversial. Wah, seksi nih mas. Seksi sekali, luar biasa. Tahu nggak apa? Apa mas Mulan kira-kira? Jamila. Oh, bukan. Nggak masuk. Jadi tema kali ini adalah Museum Radia Pustaka. Ada apa dengan Museum Radia Pustaka kira-kira? Nggak ada apa-apa. Nggak. Jadi kemarin kamu tahu nggak sih Radia Pustaka itu sekarang kamu tahu nggak Radia Pustaka itu kayak gimana? Itu museum Yang saya tahu itu berkaitan dengan skripsi teman saya itu. Yang mau dibongkar katanya. Oh iya. Oh tuh. Kagelan tapi ngomong. Nah. Ya Tapi kamu tahu nggak Museum Radia Pustaka? Pernah dengar nggak? Pernah dengar, itu salah satu museum yang ada di Solo. Ya cukup tua, terkenal. Dan apa ya? Katanya didirikan oleh Pakubono. Pakubono ke 20. ya ora atau wong saiki Pakubono piro? Pakubono ke 10. Pakubono ke 10. Ya. Jadi Museum Radia Pustaka itu museum yang didirikan oleh Pakubono ke-10 pada tahun 1870. Sorry, aku mau catatan. Di sini tertulis dari catatan kami tahun 1977 benar, 1877. Ada apa kira-kira ini dengan Museum Radia Pustaka? Kabar terbarunya bagaimana? Kabar terbarunya katanya mau dieksekusi, tapi nunggu Covid. Eksekusi? Iya, eksekusi. Kamu nggak tahu? Nggak tahu mas. Kira-kira bohong kalau. Bagaimana kira-kira dengan eksekusi Radia Pustaka? Enggak. Jadi yang kenapa apa? Jadi eksekusi, ya dieksekusi. Iya. Maksudnya dari kenapa kok bisa langsung dieksekusi itu, proses hukumnya seperti apa? Kan eksekusi berkaitan dengan proses hukum kan? Ya. Ini sebenarnya yang mau materi siapa tuh? Iya. Oh iya, kita berdua, kita ngobrol sih. Diskusi. Diskusi. Kabar terbaru yang saya dapatkan itu Radia Pustaka saat ini ditunda eksekusinya. Jadi sebelum kita ngomong eksekusi, menurutku kita harus tahu sejarah belakang background sejarahnya, kenapa eksekusi. Gitu. Sekarang tak bacain ya background sejarah dari Radia Pustaka, Museum Radia Pustaka. Radia Pustaka dibeli oleh Pakubono 10 13 Juli 1877. Jadi itu dibeli oleh PB 10 Pakubono 10 tahun 1877. Nah, ada fakta lain yaitu yang membeli adalah orang kepercayaan dari Pakubono 10. Tangan kanan. Namanya adalah RMT Wiryodiningrat. Nah, terus kemudian Pakubono 10 itu kepikiran, terinspirasi oleh Kebun Raya Bogor. Kan dulu sudah ada Kebun Raya Bogor sebelum 1877. Kemudian terinspirasi dari situ, kemudian Pakubono 10 itu mereka itu membuat berbagai macam hiburan. Kayak apa ya? Semacam Jatim Park atau taman ini. Ancol. Iya. Disneyland versi Jawa. Disneyland Solo. Disneyland Solo benar-benar. Nah, kalau boleh tahu itu ini data-datanya itu dari mana aja kira-kira? Iya, sumber-sumbernya. Jadi data yang kami dapatkan dari webnya Kemendikbud. Jadi itu salah satu web paling kami percaya. Oh iya.
paling lama budaya. Bahaya kalau hoax ya. Bahaya kalau Nanti kita dikira fitnah. Tapi Terus itu dari webnya Kemendikbud, terus kemudian dari berbagai sumber yang sudah kami rangkum, yang dari web, dari artikel-artikel yang sudah muncul di internet, kemudian dari berita-berita yang sudah muncul di internet, itu banyak yang memberitakan Sriwedari ini. terus dari reaksi masyarakat ini kira-kira seperti apa? Mas? Reaksi masyarakat terbelah jadi dua. Saya dengarkan itu kemarin ada yang petisi kemarin sempat ada. Terus itu kabar burung atau kabar manuk atau kabar apa? Iya, namanya kabar burung. Ya enggak. Jadi itu bukan kabar burung. Beneran ada. Beneran karena akan dieksekusi. Itu. Tapi kamu tahu nggak kenapa kok dieksekusi? Iya, saya mau menanyakan itu. Oh iya, jadi gini, dia akan dieksekusi berdasarkan perintah dari Pengadilan Negeri Solo. Oh iya, berarti kan atas dasar keputusan MK nomor 478/PK/PDT/2016 tertanggal 10 Februari 2016. Jadi kasus ini pertama kali itu sudah tahun 1970. Jadi yang menggugat itu adalah terah dari RMT Wiryadiningrat. Jadi gini, tak ceritain dari awal ya. Jadi PB 10 itu beli tanahnya Sriwedari kan ya? Ya, tanahnya Sriwedari. Yang membeli itu lewat RMT Wiryadiningrat. Nah, kok iso tuh lewat kono? Lah yo kan namanya kepercayaan. Maklar ya. mungkin maklar. Jadi kemudian dia setelah berjalannya waktu kan dia terinspirasi dari kebun raya Bogor terutama, karena yang dekat-dekat situ kan cuma kebun raya Bogor. Iya. Aku pernah lihat di YouTube juga Pak Kubono itu berkunjung ke Palace Van Buitenzorg di Istana Bogor. Sekarang Istana Bogor. Buitenzorg itu nama lama dari Bogor kalau kalian tidak tahu ya. Kemudian tak lanjutin ya? Iya, lanjut. Jadi terus kemudian di situ itu dibangun taman satwa. Kemudian ada segaran. Kemudian ada taman hiburan, banyak sekali taman-taman yang ada di Sriwedari ini. Satu komplek itu. Iya, satu komplek. Luas tanahnya ada 3,8 berdasarkan data dari BPN. 3,8 dari 3,8 hektar. Kemarin aku ngobrol sama kepala BPN Jawa. Wah, koneksinya bagus ya Anda. Ya. Terus kemudian dengan banyaknya itu banyak sekali sejarah yang sudah ada di Taman Sriwedari ini. Sejak tahun 1877 yang secara resmi dibuka oleh Pakubuwono tahun 1899 dengan sengkalang luwih katon ST ning wong. Artinya Mas itu kan sengkalan, jadi ya kawan-kawan kita ngobrol sengkalan. Bisa aja ya. Episode selanjutnya kita akan bahas tentang sengkalan. Baik, ngomong soal Radio Pustaka ya, lebih ke Radio Pustakonya. Ya, lebih ke Radio Pustakonya. Iya. Okay. Radio Pustaka ini kan kalau teman-teman ingat dulu itu pernah terjadi kasus pencurian tahun 2010 Pak Mas. Oh iya benar. Pencurian aja ya. Dan Radio Pustaka itu saat ini koleksinya itu ada berapa ya kira-kira? Seribuan kalau. Ribuan banyak. Seribuan. Pira. Tim. 2.000. 2.000 apa 5.000? 5.000 boleh? 5.000. Dari data tim riset kami mengatakan 5.000 koleksi data yang sangat terpercaya. Ya itu bagaimana kami mencari data nanti kan selanjutnya aja. Tapi 5.000 koleksi ini terdiri dari koleksi arca, kemudian koleksi keris ya, terutama koleksi yang arsip-arsip juga di sana. Bener, koleksi-koleksi yang dimiliki oleh Kesultanan Surakarta Hadiningrat pada waktu itu, dan juga ada beberapa koleksi yang penting dan masterpiece
seperti contohnya apa Mas Vicky? Cantik lah, cantik. Nah itu. Kelihatannya kan anu sih. Nah, ya. Jadi ini berita yang cukup kita jadikan pertanda bahwa cagar budaya atau museum khususnya ini kurang mendapatkan proteksi atau perlindungan dari pemerintah. Iya. Beberapa ya kami tidak menyalahkan instansi-instansi, cuman karena ya kami tahu itu banyak sekali kerjaannya. Nggak cuman datang data gitu. Tapi ini juga bukan salah pemerintah, tapi salah kalian yang tidak pernah mengunjungi museum. Itu juga bagian dari tanggung jawab kalian. Kita dan kalian bukan kita. Ya, oke. Tak lanjutin masalahnya. Oh ya, yang menarik ini kok kenapa bisa sih ada konflik gitu ya? Iya, ada konflik ini kan akarnya dari ini tanah keraton yang dibeli oleh siapa tadi? RMT Widyo Diningrat. Oleh RMT Widyo Diningrat. Kemudian ini digugat oleh anak turunnya kan? Jadi ceritanya ini Mas. Pemilikan pribadi. Jadi ceritanya tahun 1970 11 orang dari Trah Widyo Diningrat mendaftarkan gugatan perdata ke PN Solo. Jadi sudah tahun 1970. Lama juga ya, berarti. Cukup lama. Terus? Nah, kemudian setelah itu cukup banyak sekali istilahnya proses peradilan antara PN Solo dengan Pemkot Solo. Di Pemkot Solo maksudnya. Antara Pemkot Solo dengan Trah Widyo Diningrat. Terus? Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya sudah cukup banyak nih. Jadi RMT Widyo Diningrat atau Trah waris dari RMT Widyo Diningrat ini menggunakan bukti kepemilikan Reh van Eigendom nomor 295 dikuatkan dengan akte asisten residen Surakarta nomor 19 tanggal 5 Desember 1877 peta Minuut punya double Minuut Kelurahan Sriwedari Belat 10. Jadi ahli waris itu menggunakan sertifikat itu, jadi sertifikat akta kepemilikan dari Sriwedari. Iya, sebenarnya kalau dilihat juga cukup meyakinkan ya, mungkin sangat meyakinkan kalau dari dokumen. Nah, terus kemudian tak lanjutin lagi ya. Iya. Jadi kemudian kan bertarung melawan Pemkot Solo. Nah, Pemkot Solo itu dia mendapatkan sertifikat dari BPN. Ya, yang pertahanan nasional yang berupa hak pakai. Hak pakai 4041. Kita nggak tahu ini 4041 itu maksudnya apa, nanti cek sendiri. Ya, yang jelas itu bukan hak milik, tapi bukan hak milik, semacam hak guna. Terus kemudian tahun 1970 itu mulai digugat oleh 11 orang dari Trah Widyo Diningrat karena ini kan hak pakai. Jadi Pemkot Solo itu punya hak pakai yang katanya dari kuasa hukum dari RMT Widyo Diningrat ini mereka menyewa ke RMT Widyo Diningrat, kemudian uang yang hasil sewanya itu masuk ke uangnya itu tidak dibayarkan lagi. Jadi kemudian semacam kontraknya sudah habis itu. Kontraknya sudah habis tapi tidak dibayarkan lagi oleh Pemkot Solo kepada ahli waris RMT Widyo Diningrat. Oke, berarti kan ini data yang kami rangkum seperti itu. Kemudian setelah itu kan ada pertarungan sengit di Pengadilan Solo. Oke, ini kan sebenarnya kan masalah administratif ya. Maksudnya ada keterbelakangan ini sebenarnya yang terlihat dari kasus ini ya, di mana posisi tinggalan arkeologis atau sumber daya arkeologi termasuk juga museum Radio Pustaka. Iya, soalnya di dalam tanah Sriwedari itu nggak cuma Radio Pustaka. Iya, tapi ada museum keris dan lain-lain. Stadionnya ini bersejarah juga loh Mas.
Ya maksudnya ini kan sebagai satu kawasan di kota yang seksi gitu, soalnya memiliki nilai jual objek pajak ya. Kita bilang tanahnya itu berharga tinggi kan. Dan juga penting di sisi lain juga memiliki nilai penting ya, bisa dikatakan nilai penting bagi perkembangan kota Solo, khususnya kota Solo dan ikon wisata heritage yang katanya sekarang lagi membangun heritage Solo heritage. Nah, menurut pandangan Mas Tata ini sebagai salah satu mahasiswa arkeologi, ini bagaimana sih sebenarnya kita harus mensikapinya dari sisi arkeologi? Apa yang paling penting kita tonjolkan, dan kira-kira dari ini semua kan sebenarnya kasus ini kan juga menimpa di cagar budaya beberapa sumber daya arkeologi lainnya. Beberapa sumber daya arkeologi itu mungkin sama juga kasusnya seperti iya. Saya langsung aja misalnya bisa disampaikan pendapatnya. Kalau pendapatku gini, jadi yang harus kita perhatikan memang itu adalah legalitas. Jadi ini punya siapa sih? Sekarang ini punya siapa? Kalau kasus Rio dari Solo ini ya, kasus Rio dari Solo ini dia miliknya dari RMT Wilayah Bintang, hak milik pribadi. Kalau berdasarkan akta penjualan ya. Oh ya. Terus? Nah ini juga cukup menjadi pertanyaan juga. Iya. Kan RMT ini kan tanahnya Kesunanan yang sekarang ini termasuk dari Sunan Kron. Oh iya. Jadi dulu pada saat kemerdekaan, setelah kemerdekaan itu ada tanah-tanah Kesunanan itu kalau di Jogja Sultan Kron ya SG. Tapi jadi gini, ada tanah Sunan itu yang diberikan ke pemerintah Indonesia, tapi ada yang menjadi SG, aset dari keraton. Nah, Sunan Kron SG yang di Solo itu Sunan Kron. Gitu. Terus jadi legalitasnya gini, menurutku adalah legalitas kayak ini tuh punya siapa gitu. Jadi ada yang milik privat, ada yang milik swasta. Kemudian kalau milik privat sama swasta sama, Mas. Iya, ding. Privat sama umum. Privat sama publik. Publik. Ya, privat sama publik. Jadi kalau misalnya memang itu milik privat, ya mau gimana lagi, itu milik pribadi, milik privat gitu, milik umum. Misalnya kamu pakai kacamata itu kan kacamata aku juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tapi saya baca itu di Undang-Undang Cagar Budaya itu mengatakan bahwa milik pribadi itu bisa diambil untuk kepentingan penyelamatan cagar budaya atau objek cagar budaya. Nah, ini peran dari instansi arkeologi atau pandangan dari arkeologi sebenarnya apa yang ditekankan itu seperti apa? Ataukah itu ya itu milik privat tapi bisa kita gunakan atau bisa kita masyarakat bisa mengaksesnya, atau ya sudah kita relakan saja, kita relokasi. Kakek takutnya. Enggak. Ya kita relokasi aku paham. Tempat lainnya. Jadi tetap tadi yang pertama adalah legalitas. Kalau memang itu milik privat gitu ya, milik pribadi, memang bukan sebisa mungkin, alangkah baiknya memang diserahkan ke negara, memang alangkah baiknya. Ya. Tapi kalau memang itu masih milik pribadi, jadi ya itu masih kendor banget loh, masih tarik ulur. Jadi itu punya pribadi, tapi sebaiknya harusnya itu milik pemerintah, tapi itu milik pribadi. Menurutmu kan ya lucu juga toh. Iya, saya juga bingung. Iya, udah. Karena itu. Terus kemudian kalau aku pribadiku, jadi kalau itu memang belum milik publik gitu. Belum milik publik pribadi ya oke, ya nggak apa-apa. Tapi pemerintah juga dalam hal ini pemerintah termasuk mungkin juga jenengan kan masih arkeologi. Ya, nah, itu saya kan juga belum tentu bagian dari pemerintah. Iya. Bisa jadi arkeolog swasta ya. Ya itu maksud saya ketika itu milik privat ya nggak apa-apa, pemerintah ikut tanggung jawab. Di situ pemerintah ikut tanggung jawab. Jadi, kemudian pemerintah tanggung jawabnya adalah
mendata, yang jelas itu mendata. Terus kemudian ada yang saya mendata, kemudian ada perlindungan juga. Pemerintah juga melakukan perlindungan gitu. Harus tetap kalau memang itu tidak bisa dipublikkan, privatisasi oleh pemerintah. Berarti ya udah, menurutku loh, ya wes loh. Yang penting masyarakat tidak kehilangan data atau akses terhadap sumber daya arkeologi itu sendiri. Baiklah, diskusi yang cukup ruwet, tapi sebenarnya ada beberapa poin yang bisa kita petik ya. Pertama, jangan dipetik Mas Mangga. Oh iya, bisa diambil dari obrolan singkat kita bahwa sumber daya arkeologi ini sebenarnya milik masyarakat dan sebenarnya ada langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengamankan sumber daya arkeologi tersebut lewat gerakan sosial tersebut kayak petisi dan lain-lain. Itu kita terus didorong untuk masyarakat itu merasa memiliki dengan meningkatkan juga salah satunya dengan meningkatkan kunjungan ke museum. Kemudian satu pesan lagi, selamatkan Radio Pustoko karena ini menyelamatkan banyak orang dan menyelamatkan skripsi teman saya. Sekian dari saya Niam, saya Lala, kami undur diri.